MTV branch network TV dari Amerika, tidak hanya bisa berbahasa Inggris tapi fluent, dan memang kebanyakan mereka pernah tinggal di sana. Wajah-wajah itu tuh benar-benar membuat aku sedikit menghantui lah. Itu tipsnya ternyata ya. Iya, dan ternyata it works, ternyata berhasil, dan mendapatkan beberapa komentar, pertanyaan kayak, lo pernah tinggal di mana bro gitu, lo pernah tinggal di Australia, lo pernah tinggal, nggak pernah, gue anak Tangsel asli gitu. Lebih susah mana nih, jadi penyiar atau VJ atau sebagai aktor buat Ben Kasyafani? Tiba-tiba tawaran itu datang di saat emang aku butuh pekerjaan waktu itu untuk menjadi seorang presenter gosip. Timbang-timbang gimana caranya ya? Oke. Cari caranya gimana caranya supaya membawakan acara gosip itu lebih menarik gitu kan. Ya udah, aku buka referensi acara gosip di luar yang aku suka. Di sesi presiliasi janji ngajakin aku main film sih. Kalau misalnya udah besar Sienna punya pasangan, kalimat apa yang Ben ingin sampaikan ke cowok itu? Halo teman cerita, ketemu lagi sama aku Indi Arisa di Teritori Teman Cerita Inventory. Nah, ini sekarang lagi ada di El Hotel Royal Bandung seperti biasa, yang alamatnya ada di Jalan Merdeka nomor 2. So, buat kamu yang pengen staycation juga kayak Indi sekarang, jangan lupa untuk kepoin Instagramnya di @elhotelroyalbandung ya. Hari ini bakalan seru banget ceritanya, I'm so excited karena ini bakalan ngobrol sama seorang ex-VJ Han MTV tahun 2007 lebih tepatnya, dan juga sekarang dia lagi disibukin sama sinetron strippingnya. Dia juga adalah seorang presenter yang sudah warawiri membawakan berbagai macam jenis acara, dan tentunya dia juga punya seorang putri yang cantik sekali. Langsung aja yuk kita ketemuan barengan sama Ben Kasyafani. Oke, halo selamat siang Ben, apa kabar? Baik Indi, kabar baik dong. Gimana kabarnya Indi? Mudah-mudahan sehat ya. Amin, alhamdulillah ini juga baik-baik aja. Pokoknya yang penting zaman sekarang atau era sekarang tuh kesehatan nomor satu ya. Yang penting Wih, nomor satu dong. Ya. Sekarang kalau nanya apa kabar tuh, kalau dulu kan kayak basa-basi ya. Kalau sekarang apa kabar tuh bener-bener nanya kabar ya. Gimana kabarnya? Bener. Kayak terkadang tuh both mentally and physically ya. Kayak kabar baik, betul, sehat, dan juga happy gimana? Gitu kan. Kalau dulu kan basa-basi, sekarang kabarnya baik, bener baik gitu. Alhamdulillah gitu kalau sekarang. Ya bener, kalau sekarang baik-baik aja alhamdulillah gitu. Nah Ben, mungkin pengen ngobrol sama Ben, ini banyak banget nih yang pengen ditanyain, termasuk karena ini juga ada yang kurang lebih sama Ben sebagai seorang announcer, host, presenter gitu. Jadi kayaknya ini akan ada banyak pertanyaan yang memang curious dari dalam Indi sendiri gitu. Boleh, nah, wah itu lebih bagus dong. Ben ini kan ngawalin karir di entertainment industry tuh I would say since 2007 gitu. Waktu itu kan jadi finalis di VJ-an kan ya. Nah, sebelumnya mungkin Ben tuh siaran di radio gitu. Nah, katanya waktu awal ikutan VJ-an itu karena ada orang yang datang nawarin Ben waktu lagi nongkrong di Kemang. Itu benar nggak sih? Dan bener. Gimana sih? Jadi awal pertama kali ke TV itu, ke industri TV dan masuk ke industri, tapi kalau sebenarnya masuk ke industri pasti dari radio ya, karena memang radio masuk ke industri media, dan kalau aku dibilang ngawalin karir banget, ya aku nggak bisa menghilangkan radio, karena buatku, bahkan sekarang aku kembali siaran radio kan, mungkin 2003, tapi kalau tadi nanya soal TV, awalnya karena waktu itu lagi ada kerjaan, lagi nge-MC di Kemang, kalau ingat zamannya Kemang Food Fest tuh zaman dulu, Kemang Food Fest Festival itu lagi top-topnya, kita punya event di sana, di salah satu produk smartphone, terus aku nge-MC, masih menggunakan baju produk biasalah, tahu kan yang pokoknya rame ya, kayak badut gitu lah. Gitu kan? Yoi, yang ketat sebelah kanan, tangannya nggak jelas gitu. Pokoknya mungkin Indi tahu sendiri rasanya. Terus habis itu lagi break, kebetulan ada temen waktu itu Carol, dia udah di MTV duluan. Kebetulan dia dari radioku juga. Terus dia mencari mangsa lah untuk roadshow. Dulu MTV kan punya roadshow yang begitu VJ-an, dia datang ke Hangout Places, terus nodong kamera sama mic, orang nyebut aja gitu kan untuk membawakan sebuah acara gitu, buat stock shop mereka. Terus aku disuruh nggak mau gitu, aduh bisa, lu dicoba aja. Ya udah, karena kebetulan VJ waktu itu ada temen, ya udah aku nyoba aja. Waktu itu bawainnya tuh MTV salam dangdut apa nggak salah. Ya udah aku bawain. Ya udah, nggak ada pikiran, nggak ada apa, terus udah ngomong aja, udah selesai. Terus tiba-tiba 2 minggu dari situ ditelepon lagi di rumah kontrakan karena aku tinggal di kontrakan sama teman berdua di tempat kampusku kan di Karawaci. Terus ya udah suatu hari ditelepon sama MTV waktu itu,
Mas ini selamat Mas, minggu depan mau masuk karantina buat VJ-han. Apaan gitu? Enggak serius, kirain nipu-nipu kan gitu. Enggak serius, nanti emailnya diterima aja. Aku buka emailnya bener, terus aku cek ke kantor MTV-nya, waktu itu di bawah Global kan, di bawah Global TV, terus katanya bener juga gitu. Ya udah, datang tuh masih dengan perasaan ragu-ragu, nih bener nggak sih? Bener, ternyata dari sekian banyak orang masuk waktu itu jadi finalis, ada 14 atau 12 orang gitu. Akhirnya udah dari situ masuk karantina langsung 2 minggu, lebih deh, hampir 3 mingguan, terus final dapat 3 besar, udah dapat salah satu dari 3 orang yang dapetin kontrak untuk jadi VJ MTV waktu itu di tahun 2007 gitu sih. Ya ampun, ternyata iseng-iseng berhadiah ya, maksudnya Asli. karena apalagi Ben melihatnya Indi apa ya, kayak announcer gitu, apalagi kan Indi juga announcer juga, kayak apa ya, menjadi seorang VJ itu adalah salah satu yang biasanya memang ditargetin nih gitu ya, kayak ngincer gitu, nanti mau jadi VJ gitu, dan dicari audisinya di mana kan biasanya kayak gitu. Jadi memang ternyata sukses sudah menggiring band ke sana ya. Bener banget, tiba-tiba arahnya udah ke arah situ, tapi ya udah kita terima aja. Terus ya jalannya begitulah. Betul. Dan akhirnya gimana tuh Ben selama proses karantina yang tadi katakanlah 2-3 minggu itu gitu? Gimana proses perjalanannya dan apa aja yang ternyata didapetin sama Ben dan juga diajarin di sana gitu? Karena kan mungkin itu juga jadi pertanyaan orang-orang ya, kalau sampai karantina tuh kenapa sih? Apakah karena it's so intense gitu sampai bener-bener yang kayak wamil gitu? Aku sih ingetnya pokoknya kita dikumpulin satu hotel, dikasih tahu apa aja yang mesti dibawa, terus di situ ketemu dengan beberapa orang. Terus menarik juga waktu itu ketemu dengan ternyata salah satu lawannya bisa dibilang penyiar dari radio kompetitorku waktu itu. Sheryl Marella namanya, mungkin tahu apa enggak Sheryl, sekarang dia di Bali atau di Amerika gitu, lupa. Jadi waktu aku siaran dulu di radio, aku boleh nyebutin radio nggak sih? Boleh. Aku siaran di Radio Prambors, terus waktu itu setiap kita siaran dulu, PD ku selalu bilang, lo dengerin radio ini untuk tahu mereka siarannya kayak apa, supaya kita tahu gimana cara ngelawannya, karena waktu itu kan kita berpaut sama rating dan lain-lain kan. So aku dengerin salah satu penyiarnya itu Sheryl Marella waktu itu, kebetulan jamnya di jam yang sama, dengan karakter yang sama gitu. Head to head banget tuh ya. Head to head banget, jadi begitu ketemu orang ya gitu, jadi banyaklah hal-hal yang menarik waktu itu. Terus karantinanya sih ya ada photoshoot, terus kita mulai berhadapan sama kamera karena nggak biasa kan. Terus tapi yang paling aku ingat sih waktu itu fokusnya di bahasa Inggris, karena ya kita tahu kan MTV branch network TV dari Amerika, terus mereka juga rata-rata ya dulu sebelumnya udah ada Jamie Aditya, Sarah Sechan, Rianti Cartwright, you name it lah, semua nama-nama yang tidak hanya bisa berbahasa Inggris tapi fluent, dan memang kebanyakan mereka pernah tinggal di sana, kayak Dani pernah tinggal di sana. Betul. Rianti nama belakangnya Cartwright, udah pasti orang Inggris. Mike Lucock dulu di New Zealand, Marisa di Jerman. Jadi wajah-wajah itu tuh benar-benar membuat aku sedikit menghantui lah. Terus gimana caranya bisa berhadapan dengan itu kan. Terus aku fokusnya ke bahasa Inggris. Nah, aku bisa bahasa Inggris, tapi ya hanya hobi berbahasa Inggris, tapi nggak pernah tinggal di luar, nggak pernah sekolah di luar juga gitu. Akhirnya apa yang harus aku lakukan? Akhirnya aku belajar. Akhirnya aku mencoba melatih beberapa bahasa, kata-kata dalam bahasa Inggris dengan pronunciation yang baik, yang biasa dipakai di program-program MTV kayak What's Up, kayak Stay Tuned, We'll Be Right Back, kayak gitu-gitu yang aku catat beberapa bahasa-bahasa yang sering, so aku latih terus aja. Fokusnya mungkin hanya ada 10 kata atau 10 kalimat yang menggunakan bahasa Inggris, sehingga believable banget kalau memang lidahku tuh tidak pernah tinggal di luar gitu, nggak pernah anak Tangerang gitu. Itu tipsnya ternyata ya. Iya, dan ternyata it works, ternyata berhasil, dan mendapatkan beberapa komentar, pertanyaan kayak, lo pernah tinggal di mana bro gitu, lo pernah tinggal di Australia, lo pernah tinggal, nggak pernah, gue anak Tangsel asli gitu kan. Jadi ya ternyata itu berhasil gitu. Ya udah sampai di malam final, poin-poinnya tuh kita waktu karantina dikumpulin dari penjurian, dikumpulin dari kegiatan-kegiatan, terus tapi ada satu kejadian menarik waktu malam final. Kita semua udah penjurian waktu itu malam final di Balai Kartini, Balai Sarbini, aku lupa. Juri-jurinya ada Krisdayanti, ada pokoknya nama-nama yang selama ini kita lihat di TV semua duduk di situ menjadi big names lah ya. Big names lah. Terus pas malam final, segmen terakhir,
segmen pengumuman nih gitu. Terus kita kan turun semua silam di balik stage, habis itu berikutnya kita maju untuk diumumin siapa nih gitu. Yang lucu waktu itu tiba-tiba semua orang menyelamatin aku gitu. Dia kasih selamat, Ben, congrats ya. Semua, banyak banget, mungkin lebih dari 5 orang kali. Anak-anak MTV, anak global gitu. Aku pikir, ini apa sih maksudnya? Selamat ya Ben gitu. Aku mikir mereka udah tahu ada hintnya gitu kan. Tiba-tiba, jadi pada saat naik ke panggung, tertanamlah di pikiran, kayaknya gue juara deh gitu kan. Tiba-tiba, begitu pengumuman yang menang waktu itu Milen kan. Jadi pas kamera, and the winner is Milen Fernandez. Aku kayak kaget gitu, oh kan bukan gue ya. Kita kayak senyum. Semua orang bilang katanya kan waktu itu live kan ditayangin. Terus semua orang bilang muka lo asem gitu. Ya iyalah, gue pikir gue yang menang. Tapi anyway, itu iya, it's not a big deal sih. Yang jelas setelah itu aku Milen sama Franda dapat kontrak dan setelah itu kita ya the rest is history lah. Bahkan sampai sekarang masih berkarir di televisi gitu. Jadi ya momen-momen itu cukup life changing lah buat aku. Iya, life changing itu sih mungkin keywordnya ya. Dan ini menarik banget sih tadi yang Ben bilang gitu, kayak udah tahu mungkin kita punya kekurangan dibandingin kompetitor yang lain, katakanlah kita nggak tinggal di luar dan kita mungkin lidahnya nggak sefluent mereka untuk pernah menggunakan bahasa Inggris sebagai their daily basis. Jadi akhirnya kayak cari aja kata-kata yang akan common dan sering digunakan dan itu aja dilatih terus-terusan ya. Betul. Oke. Berarti fake it till you make it tuh berlaku ya di situ ya? Fake it till you make it, bener banget. Oh, jadi apapun itu, kamu dari manapun kamu berasal, bisa kalau usaha, asal cari aja clue-nya ya, harus dari mana mulainya. Oke, menarik. Nah, terus tadi juga dengan segala perjalanan panjang yang Ben ceritain gitu kan, kalau kita lihat dulu prosesnya kayak gitu ya. Nah, sekarang di era digital kayak gini, Ben gitu, kayaknya kan mungkin orang jadi ke entertainment industry itu mungkin lebih gampang untuk diketahui, mungkin bisa kita lihat dari dari profilnya gitu, ada somebody yang stumbling upon our Instagram profile, ketemu dan segala macam. Nah, buat Ben yang prosesnya sama sekali tidak instan gitu, semuanya benar-benar step by step gitu, melihat orang atau mungkin zaman sekarang yang serba digital ini menurut gimana tuh? Iya. Sekarang kan ada istilah adapt or die itu kan. Iya, benar. Sekarang semua orang yang dulu punya karir di luar sebelum eranya digital, sekarang harus ada, kalau dibilang masih mau bekerja di bidang media, kayaknya sebuah bidang nih, harus ada digital existence kan. Apalagi ya kita bekerja di bidang media. Cuman aku termasuk orang yang sangat melek media, tapi bukan memaksa diriku untuk lo harus hadir dan harus mengikuti. Karena gimana ngomongnya ya? Karena aku malah lebih concern sama efek kurang baik. Jadi aku pernah baca aku baca buku Cal Newport, judulnya Digital Minimalism. Terus mungkin kalau nonton di Netflix ada Social Dilemma tuh, yang salah satu dokumenter terbaru di Netflix, mereka bicara soal digital. Apa Social Dilemma ya? Social Dilemma, suatu dokumenter, mereka bicara sebenarnya digital tuh dibuat tuh fundamentalnya apa sih, basicnya apa sih, esensinya apa sih, terus juga dari mana sih dibikinnya gitu. Nah, bedanya kalau dulu kita mulai itu kita berlatih untuk mempunyai skill kan. Kayak waktu aku masuk Prambors, waktu masuk radio, mungkin Indi juga berlatih gimana caranya mempunyai pleasing voice, gimana caranya delivering message. Yang dilatih adalah skill-nya kan. Terus begitu masuk MTV, latihan bahasa Inggris, kita latihan present acara, segala macam lah, kita dituntut supaya skill, karena skill itu yang menentukan kita menjadi justifikasi kita gitu kan, seberapa kita bagus dalam pekerjaan kita. Nah sekarang digital itu kan it's all about numbers kan. Followers, viewers, subscriber. Iya itulah viewers, ya semua tuh subscriber apa segala macam. Nah tapi kadang menurutku justifikasi juga tepat nggak tepat gitu. Nah yang nggak tepat adalah kalau misalkan kita self esteem kita terbangun dari angka-angka itu. Maksudnya kalau gue followersnya 1 juta gue hebat, kalau followers gue cuma 100.000 let's say gue nggak hebat, atau mungkin di bawah itu gue kurang hebat. Nah yang terjadi, menurutku yang terjadi sekarang ini sering banget kita melihat, memperlakukan, bahkan menilai orang based on numbers. Padahal sebenarnya nggak selalu seperti itu menurutku ya. Tapi aku juga tidak mau hipokrit terus habis itu bilang bahwa nggak bisa kayak gini, nggak juga. Ya penting juga. Cuman
ngomongnya gimana ya? Ya semua orang punya preference masing-masing lah. Tapi menurut aku yang tidak akhirnya memutuskan untuk get along dengan dunia digital dan invested dengan waktunya dan dirinya di dalam situ juga menurut aku nggak lebih jelek dan tidak lebih buruk dari yang lain. Kalau quotes dari Denzel Washington, dia bilang bukan berarti gue nggak ada di sosial media, I'm not look up for a big thing, dia bilang gitu. Jadi ya kurang lebih sih seperti itu. Tapi ya tetap penting lah, apalagi kalau misalkan kita tahu dari digital itu ya uang tuh bisa datang dengan jumlah yang luar biasa gitu. Oke. Tapi mungkin lebih ke yang ditangkap jangan sampai bikin lo stres ya, kayak Betul. lo measurement seberapa stabil diri lo adalah dari numbers yang kita punya itu kayaknya pemahaman yang cukup tidak benar gitu ya. Betul, tidak benar dan consuming energi dan di beberapa psikis itu bisa sangat mengganggu sekali. Betul. Jadi kayak lower self esteem dan lain-lain gitu ya. Benar. Jadi ya. Benar. Oke, jadi silakan aja gunakan sepositif mungkin gitu ya. Betul. Kembalikan menjadi sebuah alat sih. Betul. Ya, jadi tulus aja ya, jangan dibikin jadi kayak stres dan pressure. Jadi gitu diri kita. Ya tadi gimana nih ceritanya kalau misalnya kayak ibaratnya jadi announcer, habis itu jadi seorang VJ itu kan semacam masih inline nih. Kalau tiba-tiba Ben jadi aktor itu gimana sih ceritanya waktu itu, dapat tawaran apa dan di mana mungkin? Dulu awalnya emang selalu aku dari dulu kan penggemar film dari zaman dari zaman siaran tuh emang suka banget dengan film, terus tidak hanya menyukai nonton film, ya semua orang pasti suka nonton film, tapi aku suka dengan penulisan skrip, bahkan dulu waktu siaran juga udah nulis skrip buat radio play, terus pernah nulis juga waktu siaran, pernah nulis, kalau pernah tahu ada program di Trans TV ada namanya Extravaganza BG, gitu aku sama Angga sama Sesana Sution kita nulis gitu, pokoknya dengan penulisan skenario, ide cerita tuh aku memang udah tertarik banget gitu, dan memang punya ketertarikan yang inilah di film. Terus begitu masuk ke industri TV ya mulai datang kan tuh tawaran, ada FTV, ada sinetron juga, ada film dan lain-lain. Ya udah akhirnya mulai kecemplung, cuman pada saat memulainya dulu aku nggak bisa dibilang masih jauh lah dari bisa acting tuh, masih jauh lah gitu, cuman penasaran dan nyoba. Terus long story short ya mulai on and off gitu main sinetron. Mulai pertama kali berakting itu 2008 kali. Main FTV waktu itu yang bikin Angga Dwi Mas, dulu dia pernah bikin dua FTV yang akhirnya ditayangkan di bioskop independen tuh, dulu ada CGV, Blitz waktu itu namanya, tayang di situ. Ya udah, akhirnya mulai berjalan tuh. Tapi aku merasa di beberapa kesempatan tuh aku masih tidak mengerti sama sekali lah tentang kita. Jadi aku berusaha untuk ngejar tuh, balik lagi dengan trik-trik yang dulu, gimana sih caranya berakting yang baik gitu kan. Padahal basic aku nggak ada basic acting, benar-benar mulainya dari presenting dan hosting gitu. Ya udah akhirnya aku sekolah, aku kelas, ngambil kelasnya Bang Eka, ngambil macam-macam lah gitu. Sampai akhirnya mulai on and off, bukan on off, kayak back and forth, sinetron, film. Sebenarnya sih memang kalau dibilang keinginan, pasti maunya berkiprah itu di film lah, karena di film itu aku nggak bilang sinetron lebih buruk atau sebaliknya lebih baik, aku nggak mau melabel seperti itu, karena kemewahan yang tidak dimiliki sinetron adalah waktu ya. Nah kalau sinetron, kalau film itu kan ada proses kreatifnya kan, ada reading, ada penulisan skenario, ada proses kreatif lah. Nah proses kreatif itu yang membuat film itu menjadi penentukan sebuah film itu bagus atau tidak gitu. Nah cuman nggak tahu kenapa aku merasa kesempatanku di film datang, tapi waktu itu belum bisa memanfaatkan itu dengan baik, sehingga mungkin kesempatannya belum datang. Tapi kesempatan yang selalu datang buat aku adalah di sinetron gitu, sampai akhirnya mungkin sempat yang tahun lalu aku tidak akan mengambil sinetron lagi, aku mau fokus di film gitu kan. Ya udah kemarin sempat setahun yang lalu bukan break, setiap ada tawaran sinetron aku menunda dulu karena menunggu film. Alhamdulillah setahun aku ada 4 film, tapi ya itu filmnya belum tayang nih yang 3 karena ada ya momen seperti ini kan, film kita tertunda, filmnya belum tayang tapi duitnya udah habis ya, gimana dong? Akhirnya iya benar. Akhirnya kayak ibaratnya lagi nge-host sih, udah dibayar tapi belum naik panggung gitu. Iya kayak gitu kan.
mending ya film itu udah nggak tahu kemana, filmnya belum tayang. Padahal sebenarnya kan kita bisa mendapatkan tawaran film lain gitu kalau kita sudah ada panggungnya ibaratnya gitu. Ya udah akhirnya tahun lalu kebetulan datang sinetron lagi, tawaran sinetron, so akhirnya aku bilang apa namanya, aku ambil ya, alhamdulillah nih setahun terakhir si fokus di sinetron. Tapi along the way akhirnya di sinetron aku juga menemukan setelah ya aku mungkin secara kemampuan, secara pemahaman juga semakin meningkat gitu. Jadi mulai menemukan di sinetron pun kita bisa mempunyai ruang kreatif dan tetap bisa menjaga kualitas kita sebagai ya seorang ya aktor kalau boleh dibilang gitu. Oke. Nah, kalau pertanyaannya lebih susah mana nih, jadi penyiar atau VJ atau sebagai aktor buat Ben Kasyafani? Sebenarnya sih mungkin ya kalau klisenya sih sama-sama ada tantangannya ya. Cuman film tuh mungkin sedikit aktor tuh sedikit lebih bilangnya kayak complicated-nya karena kita memerankan seorang manusia yang berbeda-beda kan. Nah, pada saat kita pada saat kita mau menjadi seseorang yang lain, kita kan mempelajari psikologisnya kan. Nah, proses memahami psikologis si tokoh yang mau kita perankan itu yang tidak ada, yang limitless gitu, tidak terbatas. Bahkan aku pernah belajar sama Mas Rosan Rosadi, itu salah satu dosen di ISI, dia kasih list pertanyaan, lo kalau mau detail menciptakan tokoh yang akan lo mainkan, lo harus bisa menjawab pertanyaan ini gitu. Terus aku dikasih list pertanyaannya gitu, ada kayak berapa halaman gitu nih, gila nih. Artinya kalau kita bisa mengisi semuanya, baru kita bisa menciptakan manusianya. Nah, itu menurutku tantangan tersendiri yang mungkin setiap film atau setiap sinetron pasti akan beda lagi gitu. Ya kalau siaran kan kita lebih kayak kesarian kan, jadi bahkan tetap aja ya. Ritme kan, iya. Makanya kalau siaran kalau bisa kan itu terus supaya orang terbiasa dengan teman yang bersuara di jam kita siaran gitu. Gitu sih. Betul. Senempel mungkin gitu, kayak apa ya, ibaratnya on air personality kita sama mereka. Jadi kita dapat jadi gitu terus ya. Nah, ngomongin soal penyiaran gitu kan atau presenting gitu. Ini kan bisa dibilang Ben juga adalah seorang presenter yang multi talenta, bisa bawain acara musik, acara gosip bisa, seri di radio juga udah gak usah ditanya lagi, abis itu pernah jadi komentator sepak bola juga. Nah, kalau buat case yang jadi penyiar ini gitu, gimana tuh kalau Ben ngebagi karakternya untuk setiap jenis acara yang dibawain? Karena kan gak semua presenter musik ya bisa bawain acara olahraga, and vice versa gitu. Menurutku sih salah satu yang paling ini mempunyai rasa curiosity yang tinggi ya. Kita punya rasa penasaran yang cukup tinggi sama semua hal. Kalau kita terlalu mengkotak-kotakan kita sukanya apa dan langsung menutup hal baru dalam hidup kita gitu, dalam keseharian kita jadinya kan terbatas banget kan. Nah, aku emang orangnya cukup sangat penasaran banget dan emang seneng baca ya. Entah baca buku, tapi nggak selalu baca buku, nggak juga. Kadang ada momen lagi 2 bulan sama sekali nggak baca buku. Tapi misalnya kayak lagi di pesawat, ada majalah buka, lagi kayak sekarang di digital lebih seru lagi, headline-nya muncul kayak beberapa akun-akun yang cukup informatif, aku baca terus pengen tahu gitu. Nah, biasanya dari hal-hal yang kita cuma penasaran aja itu bisa jadi bahan kita kan. Nah, kalau tadi tanya kok bisa berbagai macam program gitu. Kalau ditanya hobiku apa, ya ketertarikanku nomor 1 di sports, di olahraga. Musik mungkin bisa dibilang, ya siapa yang nggak suka musik, tapi kalau dibilang tahu tentang musik banget, mungkin sebenarnya paling terakhir gitu. Cuman karena aku suka baca tentang biografi, suka baca tentang, suka dengerin orang bagaimana menciptakan sebuah lagu, jadi ketertarikan aku sama itu tuh bisa aku gali gitu. Nah, biasanya itu yang ketertarikan itu akhirnya berlanjut menjadi ketertarikan dengan yang lainnya. Misalnya nih kayak musik yang tidak aku banget apa ya, misalnya apa ya sekarang nih, dangdut ya enggak, itu gue juga suka sih dangdut. Even film India pun aku suka gitu. Bisa satu genre musik yang tidak kita suka gitu. Terus kita reggae katakanlah. Let's say reggae yang kita tidak dengerin setiap hari gitu. Terus tiba-tiba aku baca tentang seorang Bob Marley misalnya gitu. Terus baca sejarahnya dia, terus ternyata menarik juga ya. Terus dia bagaimana menciptakan let's say lagu yang Don't Worry Be Happy itu. Akhirnya kita suka, akhirnya jadi suka lagunya kan. Akhirnya jadi kita punya bahan di kepala kita pada saat misalkan kita membawakan sebuah acara atau yang berhubungan sama berdekatan dengan lagu itu, kita bisa munculin tuh
munculin si ketertarikan kita yang tentang si penyanyi ini gitu. Nah, biasanya hal itu membuat orang lain melihat kita seakan-akan kita expert sekali dengan Padahal hal malah itu. kita dikit aja sebetulnya ya. Padahal kita cuman gitu aja. Paling gampang nih, kenapa kita suka berbicara bahasa Inggris pada saat kita membawakan acara? Kita ngomong sama orang Indonesia, produknya let's say misalnya juga orang Indonesia, bawa acara di Indonesia. Karena biasanya orang berbahasa Inggris terlihat lebih pintar kan. Oke, ya. Ada ya lebih, beberapa orang yang menganggap itu seperti itu ya. Iya, terlihat lebih. Tapi memang it's common, memang itu kita lakukan supaya kita mengangkat, ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya misalkan tiba-tiba bawain acara bola, tiba-tiba bawain acara musik, tiba-tiba bawain acara gosip. Nah, let's gossip deh. It's the least. Hal terakhir yang paling aku nggak suka adalah gossiping orang-orang yang jangankan yang kenal, yang nggak kenal aja nggak suka gitu. Tiba-tiba gitu ya. Iya, tiba-tiba tawaran itu datang di saat emang aku butuh pekerjaan waktu itu untuk menjadi seorang presenter gosip. Timang-timang gimana caranya ya? Oke. Cari caranya gimana caranya supaya membawakan acara gosip itu lebih menarik gitu kan. Ya udah aku buka referensi acara gosip di luar yang aku suka kayak Jason Kennedy yang bawain acara Entertainment Channel, aku bawain Ryan Seacrest. Ryan Seacrest yang se-sophisticated dan sekeren itu bawain acara gosip loh dia gitu. Gimana caranya dia bawa? Oh, ternyata dia munculnya tidak berusaha untuk mencari kejelekan orang, tapi walaupun orang mungkin dibully apa, dicari membahas apa yang dipikirkan sama orang itu. Jadi lebih ke apa ya? Membuat orang tergoda untuk cari tahu kenapa suatu kejadian sensasional itu terjadi dibandingkan membicarakan hal-hal miring tentang dia. Kurang lebih sih gitu sih. Oke. Point of view-nya aja digeser berarti gitu ya? Ya, oke. Nah, terus nih Ben, di tengah situasi perubahan kayak gini, ini kan Ben juga sempat kerja dari rumah gitu ya, kita semua kan WFH lah ya. Nah, sampai kayak waktu itu juga kemarin kan siaran sama Sisi gitu kan. Ada itu gimana waktu itu experience-nya tiba-tiba harus siaran dari rumah dengan partner siaran juga yang di tempat berbeda, karena kan biasanya kalau siaran tandem kan kita harus eye contact bahkan gitu ya untuk bisa dapetin chemistry-nya gitu. Nah itu kalau dapetin chemistry siaran tandem jauh-jauhan gitu susah nggak? Atau jadi kayak nggak nyambung ya? Atau mungkin ada delay berapa detik gitu-gitu nggak sih? Atau aktris gitu yang emang suatu hari pengen banget nih Ben bisa acting bareng sama dia, tapi sampai sekarang tuh belum kesampaian aja, either mungkin belum diketemu di satu project atau apapun itu. Kalau film sih Reza sih. Dia opening bilang. Dulu pernah di satu film di Reza Rahardian. Siaran di radio atau nge-host di TV? Aduh, choice banget ya. Sekarang sih radio sih. Di sesi Presilia sih janji ngajakin aku main film sih. Kalau misalnya udah besar Sienna punya pasangan, kalimat apa yang Ben ingin sampaikan ke cowok?